Halo semua, kami dari kelompok Tadunara. Di sini kami akan melakukan demonstrasi custom project yang telah kami buat. Adapun judul yang telah kami ambil yaitu Sentimen Analisis Program Studi Independen Bersertifikat. Adapun anggota kelompok Tadunara yaitu yang pertama ada Gusti Ayu Alfia Maitria Maharani, yang kedua ada saya sendiri yaitu Ika Dwi Adnyana, yang ketiga ada I Gusti Ngurah Bagus Peri Mahayuda, dan yang terakhir ada Gatsby Alfredo Poi. Nah, kenapa sentimen analisis program studi independen bersertifikat perlu dilakukan? Nah, permasalahannya itu masih banyak mahasiswa atau calon peserta dari program studi independen ini tidak tepat memilih studi atau jalur pembelajarannya, di mana bisa dibilang mereka hanya ikut asal-asalan saja. Nah, hal itu karena masih kurangnya informasi mengenai kegiatan studi independen ini, seperti testimoni ataupun sebaran jalur pembelajaran yang sudah dilakukan dari beberapa batch sebelumnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi, yaitu dibuatkannya sebuah dashboard sentimen analisis studi independen bersertifikat. Nah, dalam dashboard ini nantinya akan berisi hasil sentimen dari ulasan yang diberikan dari peserta batch sebelumnya. Selain itu juga berisi daftar mitra, daftar dari pembelajaran dari batch-batch sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu demonstrasi solusi, di mana kita akan melakukan demonstrasi dari dashboard yang telah kita buat sebelumnya. Baik, langsung saja ke demonstrasi dashboardnya. Nah, ini merupakan dashboard sentimen analisis program studi independen bersertifikat yang telah kami buat. Nah, adapun beberapa visualisasi data yang kami tampilkan pada dashboard ini, yang pertama yaitu jumlah data yang jumlahnya 219, jumlah sentimen positif yang jumlahnya 156, dan jumlah sentimen negatif yang jumlahnya yaitu 63. Nah, selain 3 data di atas, kami juga menampilkan jumlah data dari setiap batch-nya, di mana pada batch 5 kami mendapatkan 100 data, dan pada batch 6 kami mendapatkan 119 data. Lanjut ke persentase sentimen positif dan sentimen negatif. Nah, pada visualisasi ini kami mendapatkan persentase sentimen positif yaitu 71,23% dan sentimen negatifnya yaitu 28,77%. Nah, di samping kami menampilkan persentase dari sentimen positif dan sentimen negatif, kami juga menampilkan perbandingan sentimen berdasarkan kategori yang kami buat. Nah, adapun kategori yang kami gunakan yaitu ada 3, yaitu pada kategori administrasi, ada capstone project, dan ada proses belajar mengajar. Nah, pada kategori administrasi, sentimen positif berjumlah 58 dan sentimen negatif berjumlah 15. Sedangkan pada capstone project, sentimen positif berjumlah 50, sedangkan sentimen negatifnya berjumlah 23. Pada proses belajar mengajar, sentimen positif berjumlah 48 dan sentimen negatifnya berjumlah 25. Selanjutnya, kami juga menampilkan data mengenai kata-kata yang sering digunakan pada ulasan yang kami dapatkan. Nah, ini merupakan sebaran kata-kata yang ada pada ulasan yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya kami juga menampilkan mitra, jalur pembelajaran, dan ulasan yang kami gunakan. Nah, ini merupakan mitra-mitra dari data kami, di mana jumlah mitra terbanyak yaitu pada PT Global Investment Institusi yang berjumlah 26 data. Ada juga PT Kinema dengan jumlah 12 data, ada PT Mari Belajar Indonesia Cerdas 9 data, PT Karya Amati 12 data, dan PT-PT lainnya. Selanjutnya ada proses jalur pembelajaran. Ini merupakan sebaran jalur pembelajaran dari data yang kami gunakan, di mana yang paling banyak itu tentang full stack web development, ada juga cloud computing, ada juga data analyst dan AI, serta ada juga data science dan AI. Ada juga seperti yang lainnya seperti business intelligence, UI UX, dan machine learning. Yang terakhir ada mengenai ulasan. Nah, ulasan ini merupakan
data yang kami gunakan untuk menentukan sentimen positif dan negatif dari dashboard ini. Ini merupakan beberapa ulasan-ulasan yang kami gunakan. Nah, selain dari visualisasi data yang kami tampilkan, pada dashboard ini juga memiliki dua fitur. Yang pertama yaitu fitur filter, di mana kita dapat melakukan filter berdasarkan batch, berdasarkan mitra atau jalur, berdasarkan kategori. Nah, misalnya kita menggunakan batch 5, maka data yang ditampilkan hanya batch 5 saja. Di mana datanya itu berjumlah 100, semua data akan berubah mengikuti filter. Selanjutnya kita misalnya memilih bangkit dan kategorinya yaitu custom project dan proses belajar mengajar. Nah, semua data ini akan mengikuti data sesuai dengan filter. Nah, di sini kita melakukan filter yaitu batch 5, mitranya itu bangkit, dan kategorinya yaitu custom project dan proses belajar mengajar. Maka data yang ditampilkan sesuai dengan filter yang ada. Ini jumlahnya 8, jumlah data 8, di mana jumlah positif 4, jumlah negatif 4, persentasenya itu 50-50, 50%, 50%. Di sini juga perbandingan juga berubah. Di sini juga batch 6-nya hilang karena kita filter batch 5 saja. Di sini sebaran kata, ulasan juga menjadi sedikit, menjadi sesuai dengan filter. Nah, filter yang maksud saya fitur yang kedua dari dashboard kami ini yaitu fitur dark mode dan light mode. Nah, ini merupakan fiturnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan light mode dari dashboard kami. Ini merupakan tampilan light mode-nya, sama juga tampilannya, cuma berbeda warna. Selain dari fitur light mode dan dark mode ini, kami juga sudah melakukan setup pada tampilan mobile dari dashboard kami. Nah, ini merupakan tampilan mobile dari dashboard kami. Isi datanya tetap sama, namun layoutnya berbeda mengikuti tampilan mobile yang kami gunakan. Di sini juga sudah bisa melakukan dark mode dan light mode-nya. Oke, sekian demonstrasi dari dashboard yang telah kami buat. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari dibuatkan dashboard tersebut? Nah, beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu memberikan akses informasi yang lebih baik, di mana pada dashboard akan disediakan testimoni dan umpan balik dari peserta sebelumnya, sehingga calon peserta baru dapat memahami lebih baik tentang pengalaman yang telah dijalani oleh peserta pada batch sebelumnya. Yang kedua yaitu dapat mengidentifikasi jalur pembelajaran yang populer dan sesuai dengan minat dan bakat peserta. Nah, melalui analisis data pada dashboard akan ditampilkan sebaran jalur pembelajaran yang paling diminati oleh peserta. Nah, informasi ini berguna bagi calon peserta untuk mengetahui tren jalur pembelajaran apa yang paling populer pada saat ini. Selanjutnya yaitu ada dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan peserta, di mana analisis sentimen akan membantu mengungkapkan keluhan atau tanggapan yang dihadapi oleh peserta selama mengikuti program studi independen ini, di mana tanggapan atau keluhan ini bisa dalam berbagai kategori seperti administrasi, mungkin proses belajar mengajar, dan capstone project. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas program. Hasil ulasan dari hasil sentimen yang diberikan pada dashboard akan memberikan informasi yang penting bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas dari program secara berkelanjutan. Baik, sekian demonstrasi capstone project dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.